Sejumlah warga Kayangan Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat menyerang Mapolsek Kayangan. Polsek diserang warga dan Kemarahan warga dipicu oleh peristiwa bunuh dirinya seorang warga berinisial RW yang diduga depresi setelah diproses aparat kepolisian sektor Kayangan. Sebelumnya RW diduga melakukan pencurian ponsel dan videonya viral di media sosial. Pelakunya ini tidak ditahan juga oleh Polsek Kayangan karena ada etikat baik, dan kita memberikan ruang waktu untuk pelaku dan pelapor dan terlapor ini untuk menyelesaikan masalahnya, karena sudah kita mediasikan juga dengan tokoh masyarakat dan aparat desa yang ada. Sementara itu, ayah RW Nasruddin mengungkapkan jika satu malam sebelum bunuh diri, RW mengutarakan permintaan maaf kepada orang tua. Ia mengungkapkan akan masuk penjara jika tidak mengakui perbuatannya. Karena saya diancam kalau nggak mengaku bilang maling, saya tetap kena disuruh mengaku, padahal barang yang diaku sudah jelas, Pak. HP-nya, Pak, sudah dikembalikan, sudah ada surat damainya, disaksikan dengan Pak Kadus, dua belah pihak, dua keluarga, begitu, Pak. Atas insiden penyerangan massa tersebut, taksiran kerugian material Polsek Kayangan diperkirakan mencapai 200 juta rupiah. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Sofyana untuk CSI RTV. Oknum anggota TNI ditangkap terkait tewasnya 3 anggota Polri dalam penggerebekan judi sabung ayam di Lampung. Sementara itu 21 orang anggota geng motor yang terlibat pembunuhan juru parkir di minimarket di wilayah Cimaung, Kabupaten Bandung ditangkap polisi. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Ezra Hadianto. Belasan anggota Briges tak mampu kabur ketika markas sekretariat mereka digerebek oleh tim Reskrim Polresta Bandung. Mereka tak berkutik kala polisi datang pada jam dini hari ketika mereka tertidur pulas. Di lokasi inilah polisi mengamankan belasan anggota Briges yang diduga berkaitan dengan kasus penganiayaan seorang juru parkir hingga tewas di salah satu minimarket yang berlokasi di wilayah Cimaung, Kabupaten Bandung. RS tewas di lokasi pada jam berbuka puasa. Dari video yang beredar terlihat jika korban dipukuli dan ditendang oleh beberapa orang hingga akhirnya tergeletak tak berdaya di dalam minimarket. Dari hasil interogasi terungkap jika korban dikeroyok lantaran ia menghina para pelaku yang saat itu tengah membagikan takjil di pinggir jalan. Ya, himbuannya ya, jadi ini motifnya hanya ketersinggungan, ya. Hanya ketersinggungan para pelaku ini dengan korbannya meninggal dunia, ya, terjadi semacam apa ya ejekan lah gitu ya. Jadi akhirnya para pelaku mengejar korban kemudian menganiaya sampai meninggal. Dari 21 orang yang diamankan, polisi menetapkan 5 tersangka utama yang terlibat langsung dalam pengeroyokan. Sedangkan belasan lainnya diduga ikut merintangi penyidikan polisi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Asep Saripudin untuk CSI RTV. Anggota TNI yang diduga menembak 3 anggota polisi hingga tewas saat penggerbekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung telah ditangkap. Pelaku kini ditahan di Denpom Lampung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam video yang beredar terlihat, Kopral Kepala atau Kopka Basarsyah, terduga pelaku penembakan 3 anggota polisi saat penggerbekan sabung ayam di Waikanan, Lampung, ditangkap di rumahnya. Dikawal oleh 2 anggota polisi militer, penangkapan terduga pelaku disaksikan oleh keluarga dan warga. Usai kejadian, petinggi Polri dan TNI Angkatan Darat mengunjungi lokasi penembakan 3 anggota polisi tersebut. Sementara tim gabungan dari Ditreskrimum Polda Lampung, Korem, Pomdam Sriwijaya, dan Polres Waikanan telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian.
bekerja sama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui, ya. Jadi sabar. Dari hasil penyelidikan, ditemukan sejumlah barang bukti termasuk 12 selongsong peluru dan berbagai perlengkapan sabung ayam. Tim forensik juga telah mengukur arah tembakan untuk dianalisis lebih lanjut. Kita mendapatkan ada sejumlah 12 selongsong. 12 selongsong peluru, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan penyakit forensik, dan tadi juga informasi sudah ada, sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Sementara duka menyelimuti keluarga Ibtu Lusianto dan Bribda M. Galip Suryaganta. Pihak keluarga kedua korban berharap para pelaku mendapatkan ganjaran setimpal atas perbuatannya. Nyawa diberi nyawa lah ya, dihukum seberat-beratnya seadil-adilnya. Karena saya orang baik kok, nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah neko-neko. Almarhum bertiga ini menjalankan tugas negara loh untuk memberantas kemaksiatan di bulan Ramadan puasa, malah dihabisi begitu. Jadi kami mohon hukum yang seberat-beratnya, mohon penegak hukum. Kita nggak usah pandang siapa pelakunya, apanya, manusia sama di mata hukum, sama di mata Allah sama. Hukum yang seberat-beratnya, nyawa. Sebelumnya, peristiwa penembakan terjadi pada Senin sore 17 Maret 2025, sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. 3 anggota Polri menjadi korban penembakan, yaitu Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto, dan Bribda M. Galip Suryaganta. Dari Bandar Lampung, Ahmad Ridwan untuk CSI, RTV. Lagi, oknum TNI terjerat kasus pembunuhan. Kali ini seorang oknum anggota TNI AL diduga membunuh seorang sales mobil dan membuang jenazahnya di kawasan kilometer 30 Gunung Salak, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara. Satuan Reserse Kriminal Polres Lok Sumawe bersama Polisi Militer Angkatan Laut mengevakuasi jenazah seorang pria yang terbungkus dalam karung di kawasan kilometer 30 Gunung Salak, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara. Korban diketahui bernama Hasfiani alias Imam, 35 tahun, seorang sales mobil dan juga perawat di salah satu puskesmas di Aceh Utara. Diduga korban tewas dibunuh oleh oknum anggota TNI AL berpangkat Kelasi 2 yang bertugas di Lana Lok Sumawe. Sebelumnya, korban tengah melakukan penjualan mobil dengan pelaku. Telah terjadi dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota Lanal Lok Sumawe atas nama KLDDI. Terduga tersangka saat ini telah ditahan oleh Pomal dan dalam hal ini masih proses penyelidikan dan penyidikan masih dilakukan oleh anggota Polisi Militer Angkatan Laut. Kini pelaku telah diamankan di Makolana Lok Sumawe guna pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku mengaku membunuh korban untuk menguasai mobil tersebut. Dari Lok Sumawe, Aceh, Dian Rahmat Syahputra, RTV. Pelaku pembunuhan ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di dalam bak penampungan air di Tambora, Jakarta Barat berhasil ditangkap polisi. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyiannya di Banyumas, Jawa Tengah. Sahabat, kita lanjutkan liputan mendalam RTV. Utang piutang berujung nyawa melayang. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menemukan titik terang. Dua hari usai penemuan jasad, tim gabungan unit Reskrim Polsek Tambora dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat akhirnya dapat menangkap orang yang bertanggung jawab atas kematian ibu dan anak itu. Pengejaran dilakukan hingga ke tempat persembunyian pelaku di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap di sekitaran sebuah waduk.
Saat penangkapan, kondisi pelaku menyerupai tunawisma. Namun polisi yang sudah mengenali ciri-ciri pelaku langsung meringkusnya tanpa perlawanan. Jadi pelaku kurang lebih kita sudah 2 kali 24 jam sejak dilaporkan, kami sudah langsung memproling, baik memeriksa saksi dan sudah mengetahui targetnya, kami langsung terjun ke Banyumas dan kami menangkapnya di daerah waduk di dekat di Banyumas tersebut. Jadi dia penampilannya seperti kayak gembel lah. Tapi alhamdulillah kami sudah mengenali dan teman-teman juga mencari informasi begitu lengkap sehingga bisa tertangkap. Saat kami tangkap memang di sana ada salah satu barang bukti terkait senapan angin maupun sepeda motor ataupun barang-barang yang terkait dengan kejahatan tersebut. Berakhir sudah pelarian pelaku pembunuhan ibu dan anak ini. Jejak kejahatan yang ia tutup rapat dapat dibongkar oleh aparat kepolisian. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan menghabiskan hari-harinya di balik jeruji besi. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI, RTV. Faktor ekonomi seringkali memicu seseorang bertindak di luar batas kewajaran. Utang yang tak terbayarkan berujung pada pembunuhan oleh pelaku Febri Arifin terhadap Eka Serlawati dan Chong Silan. Pelaku pembunuhan ibu dan anak yang jasadnya dimasukkan ke dalam penampungan air di Jalan Angke Barat, Tambora, Jakarta Barat akhirnya ditangkap. Febri Arifin alias Ari, alias Kakang, alias Bebek, diringkus anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat di kampung halamannya di Banyumas, Jawa Tengah. Dari hasil penyelidikan, pria 31 tahun itu diketahui merupakan tetangga korban. Korban Chong Silan telah mengenal pelaku sejak 2021 silam. Pelaku kerap berutang kepada korban dengan berjanji akan mencicil pembayaran. Namun hingga tahun 2025, utang tersebut tak kunjung dilunasi. Korban yang mempercayai pelaku termakan tipu daya bahwa pelaku memiliki kemampuan spiritual untuk menggandakan uang dan menemukan jodoh. Pada 1 Maret 2025, kedua korban dan pelaku sepakat melakukan ritual di rumah untuk menemukan jodoh dan menggandakan uang. Namun ritual yang dijanjikan tak membuahkan hasil hingga membuat korban marah dan memaki pelaku. Pelaku pun naik pitam dan menganiaya perempuan 59 tahun itu hingga tewas. Setelah sempat beristirahat, pelaku kemudian menghabisi nyawa Eka Serlawati yang sedari awal berada di kamar mandi atas perintah pelaku. Setelah kedua perempuan itu tewas, pelaku memasukkan jasad mereka ke dalam tempat penampungan air di bawah kulkas. Pelaku pun kabur dengan membawa handphone korban dan uang senilai 50 juta rupiah. Tetapi pada saat proses menggandakan uang terlalu lama dan tidak berhasil. Akhirnya korban pertama marah-marah kepada pelaku dan juga mencaci maki pelaku. Saat itulah pelaku merasa tersinggung, merasa emosi, mengambil besi yang ada di kotak peralatan di belakang korban pertama. Di depan kulkas ada tutup toren tempat penampungan air. Akhirnya memiliki ide untuk menyembunyikan korban-korban di dalam toren. Kemudian punya ide juga mematikan sebagian lampu rumah supaya terlihat sedang ada masalah kelistrikan. Kriminolog Universitas Budi Luhur Untung Suwarman menjelaskan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan seseorang dapat berbuat sesuatu di luar batas kewajaran. Faktor kejahatan yang terbanyak itu adalah faktor ekonomi meskipun tidak secara langsung ya. Tapi faktor ekonomi itu sangat mendominasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan
Salah satu diantaranya mungkin saja bahwa korban ini mempunyai ekonomi yang kecukupan, sementara pelaku ini adalah orang yang mungkin bermasalah dengan ekonomi. Jadi timbullah kejahatan karena bisa jadi karena tidak bisa mengembalikan pinjamannya atau ketika meminjam tidak diberikan gitu ya. Dibalut dengan perasaan kalut dan amarah yang tak terkendali, membuat Febri Arifin gelap mata hingga nekat menghabisi nyawa Chong Silan dan Eka Serlawati. Febri kini hanya bisa pasrah untuk menerima ganjaran atas apa yang telah diperbuatnya. Dari Jakarta, tim liputan untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Susan agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan pada hari ini ada pelanggaran apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama videonya. Wah. Sudah masuk jalur yang salah, malah ngebut. Benar-benar membahayakan diri sendiri dan juga pengguna jalan lainnya sahabat. Nah lihat nih sahabat, jalur cepat hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Dan jalur ini biasanya berada di bagian tengah jalan raya atau jalan tol. Dan memang memiliki aturan khusus yang mengatur jenis kendaraan apa saja yang boleh melintas pada jalur ini. Nah sahabat RTV, pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 106 ayat 4 menyebutkan setiap pengendara harus mematuhi peraturan tentang penggunaan lajur dan juga jalur pada jalan. Jika melanggar aturan penggunaan jalur cepat, misalnya seperti pada video ini, dapat dikenai sanksi kurungan maksimal 2 bulan atau denda Rp500.000. Nah sahabat RTV, tetaplah berada pada jalur yang telah diperuntukkan bagi Anda demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Demikian informasi dari Brigadir Susan, sampai jumpa. Diduga menjadi korban hipnotis, motor seorang karyawan toko penyewaan baju di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, raib dibawa kabur maling. Pelaku berpura-pura sebagai pelanggan di toko tempat korban bekerja. Salsabila nampak mengikuti instruksi pelaku yang hendak membawa kabur sepeda motornya di parkiran toko penyewaan baju tempat korban bekerja. Korban mengaku seperti terkena hipnotis saat korban datang dan meminta kunci motornya di dalam toko Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Meski sempat berupaya memburu pelaku, namun korban baru sadar motornya raib saat pelaku telah jauh dari tokonya. Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dan sempat juga ambil kunciku, tapi tidak tahu tanpa sadar, saya buka di sadel, ambil susu UHT, dan dia tepuk tanganku begini, dan itu kunci ada di tangannya kembali. Dan ceritanya dia ambil kunci kembali di saya. Berpura-pura sebagai pelanggan di toko penyewaan seragam milik korban, kemudian mendapatkan kunci motor korban di atas sprint. Setelah itu pelaku mengambil kunci motor itu, kemudian langsung menyampaikan kepada korban, mana motorku. Tanpa sadar pelaku juga telah menepuk salah satu tangan daripada korban sehingga korban tidak sadar dan menyerahkan sepeda motor kepada pelaku seperti itu. Kini petugas telah mengantongi identitas dan ciri-ciri pelaku berdasarkan rekaman kamera CCTV. Kepolisian masih memburu pelaku untuk ditindak dan diproses hukum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altiman untuk CSI RTV. Kejahatan selalu di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan caratan seputar investigasi Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa sahabat subscribe akun YouTube Caratan Seputar Investigasi untuk informasi kriminal lainnya. Saya Ezra Dianto, terima kasih dan sampai jumpa.